Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kecuali untuk beberapa orang yang tidak bisa bergerak, semua penduduk desa pada dasarnya datang ke alun-alun. Alun-alun kecil awalnya kecil, dan sekarang tampaknya lebih ramai. Tapi kota kecil di desa ini kecil, tetapi tidak ada batas yang jelas. Maka beberapa penduduk desa yang jauh naik langsung di atap dekat alun-alun. Desa Anping layak menjadi desa di mana semua orang adalah prajurit, terutama 600 pejuang muda, tetapi juga disiplin yang ketat. Setelah setengah jam, semua 600 orang sudah tiba. Zhu Hengyu berdiri di peron kecil di alun-alun dan mengamati kerumunan. Zhu Xiaomei, Jian He dan Gao Pengyi berdiri di belakang Zhu Hengyu tanpa sepatah kata pun. Zheng Xiaoyu dan kepala desa tua pergi untuk penyerahan spesifik, jadi mereka tidak ada di sini. Dan langsung di bawah meja kecil, ada 600 orang yang tertata rapi. 600 orang berdiri tegak, tidak ada yang berbicara, dan wajah semua orang serius. Mereka tidak tahu apa itu, dan kerumunan itu berbeda, dan berbagai spekulasi beredar. Beberapa orang berspekulasi bahwa Zhu Hengyu akan merayakan pesta itu. Beberapa orang berspekulasi bahwa Zhu Hengyu ingin mengalami rasa superior. Tebakan apapun ada di sana. Zhu Hengyu secara alami akan mengabaikan ini. Ketika personil berkumpul, saya melihat Kong Wu melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan hormat kepada Zhu Hengyu. Laporkan ke utusan iblis Hengyu, 600 pejuang di desa Anping dengan lebih dari 20 segmen, panggilannya sudah berakhir. Zhu Hengyu mengangguk puas, dan memberi Kong Wu pandangan setuju. Siapakah Kong Wu? Itu adalah cucu kepala desa Anping. Dan dia adalah yang terkuat kedua di desa setelah kepala desa. Semua orang di desa telah melihat kekuatan Kong Wu dan keenamnya. Karena mereka mengambil alih dan menyerang beban komando ular laut, itu telah membawa banyak kejutan bagi penduduk desa. Meskipun kepala desa tua sudah tua, selama ada 6 orang termasuk Kong Wu, desa Anping ini tidak akan menyeberang. Dapat dikatakan bahwa keenam Kong Wu adalah masa depan desa Anping. Di mata penduduk desa, mereka berenam, bahkan jika mereka menjadi murid dalam sekte pedang iblis. Jangan berpikir bahwa yang miskin dan yang jauh harus semua kayu limbah dan semua sampah. Kepala desa tua, tubuh sihirnya, telah mencapai level 41. Kalau bukan karena penduduk desa, untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Dia mungkin meninggalkan Pulau Anping sejak lama dan pergi ke dunia luar. Dengan kekuatan kepala desa yang lama, mudah untuk mencampur adukannya, dan sudah lama sejak awal. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apa yang terjadi pada desa Anping setelah kepala desa yang lama pergi. Saya takut, kepala desa lama baru saja pergi, dan kaki belakang desa Anping musnah. Selama ribuan tahun terakhir, jika bukan kepala desa lama telah tinggal di desa Anping. Pulau Anping ini mungkin telah menjadi pulau mati sejak lama. Desa Anping saat ini dan penduduk desa Anping telah lama menjadi makanan di jantung ular laut. Oleh karena itu, meskipun kepala desa lama dan Anping Liuji hanyalah beku biasa, mereka belum memasuki sekte, juga tidak belajar sihir dan sihir sekte, tetapi ini bukan karena bakat mereka yang buruk dan standar yang rendah. Untuk melindungi penduduk desa, untuk melindungi orang tua dan anak-anak mereka. Mereka melepaskan perkembangan pribadi mereka dan mengorbankan masa depan mereka sendiri untuk melindungi keselamatan sebuah desa. Karena itu, kepala desa lama dan Anping Liuji memiliki pengaruh dan prestise yang tak tertandingi di desa Anping. Terutama Kong Wu, setelah kepala desa lama, wali terbaru desa Anping adalah masa depan desa Anping. Tapi sekarang, ini adalah masa depan. Yang kuat di mata penduduk desa sangat menghormati Zhu Hengyu. Dan dengan hormat, tidak ada sedikit keengganan. Apa artinya ini? Ini mewakili Kong Wu, melihat masa depan desa Anping yang nyata, lebih luas, dan lebih baik. Itu Zhu Hengyu dan pasukan iblisnya. Selama Zhu Hengyu ada di sana, desa Anping tidak hanya akan luntur karena letaknya yang jauh. Sebaliknya, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih sejahtera. Jadi tidak hanya Kong Wu, tetapi 600 biksu di lapangan juga sangat bersemangat. Berdiri di sana dengan penuh hormat, semua wajah serius. Adapun semua penduduk desa di desa Anping, tak perlu dikatakan lagi. Setelah melirik Kong Wu dan lebih dari 500 tentara di belakangnya, Zhu Hengyu mengangguk puas, lalu berkata, "Oke, ini pekerjaan yang bagus, kamu masuk." Kong Wu harus keras, dan kemudian berdiri di barisan depan tim. Setelah menyaksikan Kong Wu memasuki kolom, Zhu Hengyu berdiri di atas panggung, tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum. Ini membuat semua orang terlihat terkejut, mereka tidak tahu obat apa yang dijual di labu Zhu Hengyu. Namun segera, ketenangan itu rusak. Saya melihat kepala desa tua dan Zheng Xiaoyu berlari dengan cepat, dan segera mereka juga datang ke Zhu Hengyu. Kemudian Zheng Xiaoyu berkata kepada Zhu Hengyu,
Putramu, semua urusan sudah diserahkan. Zhu Hengyu mengangguk dan membiarkannya berdiri di belakangnya. Pada titik ini semuanya normal. Setelah semua, Zheng Xiaoyu awalnya adalah orang Zhu Hengyu, dan itu normal untuk menghormati. Tapi kemudian tindakan kepala desa lama benar-benar mengejutkan mereka. Dengan Zheng Xiaoyu berdiri di sebelah Zhu Xiaomei. Saya melihat kepala desa tua juga dengan hormat berkata kepada Zhu Hengyu. Lao Er kecil memiliki sesuatu untuk terlambat, semoga Hengyu Demon atau Nemen. Kepala desa yang lama selalu memiliki reputasi tinggi di antara penduduk desa. Karena dia tidak akan menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi, karena dia tidak akan serakah dengan hukum, karena dia sangat mencintai desa Anping. Jika bukan karena ayah dan orang-orang desa Anping, kepala desa tua mungkin sudah terbang ke Huang Tengda. Karena itu, prestise kepala desa tua di antara penduduk desa sangat tinggi. Di mata penduduk desa, kepala desa tua adalah dewa desa Anping. Selama kepala desa yang lama hadir, desa Anping tidak akan binasa. Tapi sekarang, Santo pelindung di hati semua orang sangat menghormati orang lain. Setiap orang tentu saja memahami alasan dan tujuan kepala desa yang lama. Tiba-tiba, penduduk desa bersemangat. Semua orang tahu bahwa kepala desa tua melakukan ini untuk membuat desa Anping memiliki masa depan yang lebih baik. Alasan mengapa dia bersedia menundukkan kepalanya yang sombong kepada Zhu Hengyu adalah karena dia tidak ingin melihat penduduk desa Anping dimakamkan di mulut suku Hai. Selama Zhu Hengyu tetap, apalagi menundukkan kepalanya, bahkan jika dia berlutut di depan umum dan membunyikan Zhu Hengyu, kepala desa tua tidak akan pernah ragu. Melihat gerakan kepala desa tua yang sangat hormat, bagaimana mungkin Zhu Hengyu tidak tahu apa yang dipikirkan kepala desa tua itu. Demi penduduk desa, sebagai generasi jenius, kepala desa tua menyerahkan masa depannya dan menyerahkan masa depannya. Demi penduduk desa, kepala desa tua bisa melepaskan segalanya dan menaruh semua uang dan hak di tangannya ke tangan Zhu Hengyu. Pada saat ini, dia cukup rendah hati hingga hampir rendah hati. Di depan semua penduduk desa, dia dengan sangat hormat mengaku bersalah kepada Zhu Hengyu. Orang yang tidak egois. Hati Zhu Hengyu juga dikagumi dan dikagumi. Untuk mengetahui bahwa kepala desa yang lama tidak harus seperti ini. Ada 6 dari mereka di Kongwu. Meskipun desa Anping tidak akan tumbuh cepat, itu tidak akan hancur. Dan ketika tingkat sihir mereka terus meningkat, desa Anping akan menjadi lebih dan lebih aman. Dia dapat memprivatisasi seluruh desa Anping menjadi desa milik pribadi. Namun pada kenyataannya, kepala desa tua itu menyerahkan semua ini tanpa berbalik. Demi kesejahteraan penduduk desa, ia masih dengan sepenuh hati ingin tinggal bersama Zhu Hengyu. Inilah pertimbangan kepala desa lama tentang masa depan desa Anping, dan juga sedikit perjudian. Tapi ini tidak bisa menutupi pengabdian kepala desa yang lama pada keadilan, dan pentingnya dia melekat pada Zhu Hengyu. Dari perspektif kepala desa lama selama ribuan tahun, prestasi Zhu Hengyu di masa depan tidak terbatas. Jadi setelah melihat tindakan Zhu Hengyu, dia memutuskan bahwa dia harus menjaga Zhu Hengyu. Dalam pikiran kepala desa lama, desa Anping dapat berkembang lebih dari apapun. Melihat kepala desa tua yang menunggu, Zhu Hengyu ragu-ragu. Mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu, menghadapi lebih dari 3.000 warga desa Anping, dengan tulus berbicara. Ayah dan teman kencan tua. Saya tahu semua orang ingin saya dan tim saya tetap tinggal. Namun, tolong beri saya periode waktu untuk mempertimbangkan saldo keseluruhan sebelum membuat keputusan. Terlepas dari apakah saya akan tinggal di masa depan, itu adalah masa depan. Bagi kami, bencana lautan yang akan segera terjadi adalah peristiwa yang paling mendesak dan paling penting. Omong-omong, Zhu Hengyu berhenti sedikit, lalu melanjutkan. Selanjutnya, mari kita berpegangan tangan, bahu-membahu, dan bekerja bersama. Berjuang untuk kemenangan terakhir dari bencana lautan ini. Omong-omong, Zhu Hengyu berhenti, dia sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Dia tidak bisa memberikan janji yang tidak bisa dia berikan. Dengan kata-kata Zhu Hengyu diselesaikan. Untuk sesaat, seluruh kotak itu hening. Pada saat itu, semua orang di desa Anping tahu bahwa meskipun Zhu Hengyu tidak mengatakannya, pada kenyataannya, dia telah menolak semua orang. Bahkan lebih mustahil untuk memilih Pulau Anping sebagai wilayah kekuasaan tim. Menghadapi kenyataan ini, semua orang sangat tersesat. Pada saat ini, kepala desa tua tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Silakan tinggal dengan Hengyu Demon. Dengan berlututnya kepala desa tua, 6 pahlawan Anping dan 600 tentara di belakangnya. Para penduduk desa, termasuk para penonton, juga berlutut dan berkata serempak. Silakan tinggal dengan Hengyu Demon. Kali ini Zhu Hengyu benar-benar tergerak, matanya ragu-ragu. Setelah lebih dari 30 napas, keraguan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh ketegasan yang tak tertandingi. Bahkan jika kondisi di Pulau Anping sedikit lebih buruk, yang disebut orang-orang bersatu, Taisan bergerak. Selama Anda bisa mendapatkan cinta dari semua penduduk desa dan bekerja sama dengan mereka. Sekalipun lingkungan dan kondisi alamnya sedikit lebih buruk, bukan tidak mungkin membuat karir besar.
Bagaimanapun juga, jika Anda ingin mewujudkan pikiran batin Zhu Hengyu, Anda harus mengutamakan orang. Yang disebut cuaca tidak sebagus geografi, dan geografi tidak sebagus manusia. Karena semua orang sangat antusias dengannya, begitu tulus. Bagaimana jika kamu tinggal di sini? Dengan kekayaan seluruh kewarganegaraan Hai sebagai dukungan, Zhu Hengyu yakin untuk membangun Pulau Anping menjadi surga. Mengambil napas dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata datar. Oke, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, selama aku Zhu Hengyu masih hidup, Pulau Anping tidak akan pernah menurun. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, mata kepala desa tua itu perlahan-lahan bersemangat, dan bahkan sudut matanya sedikit lembab. Hiduplah setan Hengyu. Seseorang dari hadirin berteriak. Kemudian lebih banyak orang bergabung. Hiduplah setan Hengyu. Hidup iblis Hengyu. Melihat adegan bersorak dan bersorak dari penonton, Zhu Hengyu juga sangat bersemangat. Alasan mengapa ia memutuskan untuk tetap tinggal dan menggunakan Pulau Anping sebagai daerah kekuasaan benar-benar tersentuh oleh kepala desa tua dan ketulusan penduduk desa. Ada kepala desa tua yang bisa sujud menyembah desa. Ditambah dengan kelompok penduduk desa bersatu ini, mengapa desa Anping tidak bisa berkembang? Melihat kerumunan yang bersorak, Zhu Hengyu juga sangat bersemangat. Tetapi pada saat ini kepala desa tua masih berlutut di sana, Zhu Hengyu buru-buru mengangkat tangannya dan menekan, memberi isyarat agar semua orang diam. Dengan gerakan Zhu Hengyu, alun-alun segera menjadi sunyi. Zhu Hengyu bergegas maju untuk mendukung kepala desa tua dan berkata sambil tersenyum. Tolong panggil desa tua. Setelah perlahan-lahan diangkat oleh Zhu Hengyu, kepala desa yang lama berterima kasih. Orang tua kecil semakin tua dan tubuhnya tidak terlalu baik. Terima kasih Hengyu atas bantuannya. Zhu Hengyu mendengarkan kepala desa tua dan masih tersenyum. Tidak ada yang namanya orang tua. Terutama kepala desa lama, orang-orang yang telah mencapai praktik yang baik. Meskipun penuaan eksternal sulit untuk dihindari, pada kenyataannya, kekuatannya tidak pernah tua, tetapi tua dan tegas. Bahkan sekarang, meskipun kepala desa tua memiliki umur panjang ribuan tahun. Bahkan jika Anda hidup puluhan juta tahun lagi, itu bukan masalah. Mereka yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup di medan perang yang hancur. Tanpa kecuali, semua berbakat. Selama tidak dipenggal, ia tidak akan mati. Kepala desa tua, kekuatannya adalah yang terkuat tidak hanya sekarang, tetapi kepala desa tua di masa depan akan lebih kuat. Setelah Zhu Hengyu mengambil alih desa Anping, kepala desa tua dapat menarik energi dan berkonsentrasi untuk berlatih. Dengan bakat dan bakat kepala desa lama, ketinggian yang bisa dicapai di masa depan benar-benar menakjubkan. Terlepas dari masa lalu, sekarang, atau masa depan. Kepala desa tua jelas desa Anping, salah satu santo pelindung paling andal. Bahkan jika Zhu Hengyu mengambil alih Pulau Anping, itu pasti tidak akan sia-sia kekuatan super yang diandalkan dan setia dari kepala desa tua. Bersembunyi di pedalaman negara miskin, Anda bisa mengolah tubuh iblis ke level 41 hanya karena tidak bisa berlatih. Bakat ini, tidak kalah dengan Gao Pengyi, Zheng Xiaoyu, dan Jian He. Dalam pikirannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Kepala desa tua telah bekerja keras untuk desa Anping seumur hidup, dan tidak perlu berdiri di sini seperti kita anak muda hari ini. Berbicara, Zhu Hengyu pindah ke Zhu Xiaomei dan membantu kepala desa tua ke kursi di sebelahnya. Kepala desa tua mengucapkan terima kasih penuh hormat lagi, dan kemudian duduk dengan bantuan Zhu Xiaomei. Meski dari segi kekuatan saja, kepala desa lama sebenarnya tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Alasan mengapa Zhu Hengyu melakukan ini adalah hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada kepala desa tua. Kepala desa tua yang sangat dihormati layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Sejauh ini, pengalihan hak di desa Anping telah selesai secara resmi. Penduduk desa akan sepenuhnya mendukung Zhu Hengyu, dan Zhu Hengyu juga akan menemukan cara untuk bekerja keras demi masa depan desa Anping. Setelah menyelesaikan transfer kekuasaan, Zhu Hengyu mengumumkan pembubaran di tempat. Semua penduduk desa tersebar di sepanjang jalan ke segala arah. Kemudian, Zhu Hengyu dan kepala desa tua bergegas kembali ke kepala-kepala desa. Begitu dia memasuki pintu, Zhu Hengyu melihat meja kecil. Di atas meja kecil, ada beberapa hidangan sederhana dan kendi anggur berkualitas. Keduanya duduk secara terpisah, dan Zhu Hengyu tidak sopan, dan makan dan minum. Setelah bekerja begitu lama, dia memang lapar. Makanan rata-rata, bahkan tidak sentuhan aura. Namun, Zhu Hengyu tidak peduli, selama dia punya anggur, tidak masalah apa piringnya. Ayo, utusan iblis Hengyu, pria kecil-kecil bersulang untukmu secangkir. Kepala desa tua mengambil gelas itu dan berkata kepada Zhu Hengyu. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu buru-buru mengambil gelasnya. Kacau. Setelah kepala desa tua selesai berbicara, dia menelan ludah. Zhu Hengyu tersenyum sedikit ketika dia melihatnya, dan dengan kepala desa tua, dia minum semua anggur di gelas. Kemudian keduanya mulai mengobrol satu sama lain. Setelah 3 perjalanan, beberapa kepala desa tua memegang tangan Zhu Hengyu, beberapa dengan gembira berkata, "Setan Hengyu, kamu tidak tahu, orang tua kecil, aku telah hidup selama 4.800 tahun.
Selama 4.800 tahun ini, aku telah bekerja keras agar desa Anping melakukan perjalanan ke selatan dan utara. Sayangnya aku tidak kompeten. Aku menyesal nenek moyang memberiku tugas penting. Omong-omong, kepala desa tua sudah bersemangat, dan matanya penuh air mata. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu tidak tahu bagaimana menghiburnya, tetapi hanya bisa membujuknya. Kepala desa yang lama tidak perlu khawatir. Desa yang sepi seperti desa Anping sekarang dapat memiliki begitu banyak orang. Itu semua adalah kreditmu untuk orang tua. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Setelah mendengarkan Zhu Hengyu, suasana hati kepala desa lama banyak berkurang. Kepala desa tua menghela nafas setelah minum anggur dari gelas lagi. Aku tidak punya keinginan besar dalam hidupku. Aku hanya berharap sebelum aku menutup mataku, aku bisa melihat bahwa desa Anping benar-benar aman dan sejahtera. Zhu Hengyu tersenyum tipis dan menatap kepala desa tua dengan ekspresi tegas. Santai kepala desa tua, apa yang saya katakan oleh Zhu Hengyu tidak akan pernah ditarik. Karena aku bilang aku ingin Pulau Anping tidak pernah menurun, aku bilang aku akan melakukannya. Bagus. Kepala desa tua mengucapkan 3 kata yang bagus, air mata bercahaya di matanya. Sekarang Zhu Hengyu harus mempertimbangkan bagaimana perlahan-lahan merevitalisasi desa Anping yang kesepian ini. Karena di sini terlalu miskin, tidak ada apapun di pulau itu, Zhu Hengyu harus menemukan cara untuk mengembangkan desa. Namun, sejumlah besar kelompok etnis Hai akan diserang di sini setiap tahun, tidak mudah untuk memperkaya desa Anping dalam jangka pendek. Meskipun ada air biru, Anda dapat berdagang dengan orang Hai untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tapi tetap saja masalahnya, Pulau Anping terlalu kecil, dan potensi pengembangannya terlalu kecil. Bagaimana bisa sebuah pulau kecil dengan radius lebih dari 100 mil mampu melakukan perdagangan di antara dua ras? Melihat alis Zhu Hengyu berkerut, kepala desa tua pasti tahu apa yang dipikirkan Zhu Hengyu. Saya melihat pemimpin desa tua itu tiba-tiba berdiri, berjalan ke pintu dan melihatnya, setelah memastikan bahwa tidak ada orang di luar. Baru kemudian ia kembali ke rumah dan bersandar ke telinga Zhu Hengyu dan berbisik. Lao Er kecil belum selesai berbicara di siang hari. Saya juga tahu bahwa kita tidak memiliki apapun di Pulau Anping dan sumber daya sangat langka. Terutama ukuran pulau itu terlalu kecil. Potensi pengembangan sangat rendah. Omong-omong, kepala desa tua itu berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Tapi itu hanya dangkal. Oh, mata Zhu Hengyu langsung menyala. Zhu Hengyu menatap kepala desa tua itu dengan rasa ingin tahu. Kepala desa tua melihat ekspresi Zhu Hengyu dan tahu ada permainan, jadi dia dengan cepat melanjutkan. Sebenarnya, Pulau Anping ini tidak hanya sebesar ini. Apa maksudmu? Zhu Hengyu masih belum mengerti, jadi dia bertanya. Lalu kepala desa tua menjelaskan Zhu Hengyu. Pulau Anping ini, meskipun luasnya kecil, hanya berjarak lebih dari 100 km. Namun nyatanya, pulau ini sebenarnya adalah pulau yang hidup. Pulau ini naik sekitar 1 meter setiap tahun. Meski sebelumnya, wilayah Pulau Anping tumbuh sangat lambat. Namun, setelah penjelajahan, Pulau Anping adalah pulau berbentuk kerucut datar. Semakin jauh ke belakang, semakin besar area yang meningkat. Menurut perhitungan, 3 tahun kemudian, wilayah Pulau Anping akan berubah dari diameter 100 km menjadi diameter 300 km. 10 tahun kemudian, wilayah Pulau Anping akan mencapai 1000 km. Apa? Ini sungguh luar biasa. Jika Anda benar-benar ingin mengikuti apa yang dikatakan kepala desa tua, maka Pulau Anping ini adalah tanah Feng Shui. Jika Anda tidak mengambilnya sesegera mungkin, begitu seseorang menemukan situasi Pulau Anping, saya khawatir itu bukan giliran Zhu Hengyu. Pulau berbentuk kerucut datar. Dengan cara ini, ujung kerucut kecil dan tajam. Jadi, bahkan jika pulau itu naik 1 meter setiap tahun, total luas pulau itu tidak akan bertambah banyak. Namun, dengan berlalunya waktu, pada periode kemudian, diameter pulau dapat meningkat 100 km untuk setiap meter yang terangkat. Ini terlalu menakutkan. Melihat ekspresi tulus kepala desa tua, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan otaknya berlari kencang. Yang dia pikirkan bukanlah apakah kepala desa tua itu berbohong. Sekarang, Zhu Hengyu telah berjanji untuk tinggal, dan kepala desa yang lama tidak perlu menipu Zhu Hengyu. Apa yang Zhu Hengyu ingin pertimbangkan adalah masalah ini, yang mungkin telah mempengaruhi dirinya. Apa dampaknya bagi desa Anping dan Pulau Anping? Meskipun Pulau Anping sangat kecil sekarang, hanya 100 mil jauhnya. Tetapi setelah 10 tahun, secara bertahap akan naik ke pulau raksasa ribuan mil. Dengan cara ini, situasinya sangat berbeda. Pulau 1000 km, daerah ini tidak lagi sebanding dengan pulau manapun. Ambil Pulau Xiaoyang, yang memiliki 9 desa, diameternya hanya sekitar 900 km. Pulau Anping 10 tahun kemudian bahkan lebih besar dari Pulau Xiaoyang. Sejauh menyangkut lahan, harus menguntungkan dan tidak dikompensasi untuk menempati tanah ini. Seiring pertumbuhan pulau yang lebih besar, Pulau Anping juga dapat menggerakkan lebih banyak orang. Tapi sebuah pulau tidak bisa hanya melihat area daratan. Beberapa pulau jauh lebih besar dari Pulau Xiaoyang, tetapi pulau itu sepi dan penuh batu.
Belum lagi sumber daya dari pulau ini, bahkan orang. Dan ada beberapa pulau, daerahnya tidak terlalu besar, tetapi kaya akan sumber daya, dan ada banyak biji eliksir. Pulau jenis ini adalah pulau terbaik untuk diperjuangkan semua orang. Bahkan jika pulau itu tidak besar, itu akan penuh dengan orang. Berkenaan dengan sumber daya saat ini di Pulau Anping, desa Anping dapat digambarkan sebagai sulit untuk dikembangkan. Tetapi ada potensi untuk pengembangan di sini. Sekarang, tidak ada sumber daya. Tetapi bagaimana dengan 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun? Pada saat itu, semua bagian di bawah permukaan laut akan menjadi daratan. Pada saat itu, meskipun masih sulit untuk mengatakan apakah ada sumber daya, bahkan jika tidak ada sumber daya, Zhu Hengyu dapat menciptakan sumber daya. Pada saat itu, pulau 1000 km itu akan memungkinkan penduduk desa menanam ramuan. Dalam beberapa tahun, Pulau Anping akan menjadi surga bagi semua orang. Dan ada kepala desa tua dan kelompok 6 anggota Kongwu yang sepenuhnya mendukungnya. Untuk mempertahankan Zhu Hengyu, mereka akan mencoba yang terbaik untuk berbagi keprihatinan mereka untuk Zhu Hengyu. Dengan cara ini, beban Zhu Hengyu akan sangat berkurang. Tidak perlu terlalu banyak mengganggu di Pulau Anping, bahkan jika Zhu Hengyu dan rombongannya meninggalkan pulau, selama ada kepala desa tua dan Anping Liuji, tidak akan ada masalah. Ini sangat penting bagi Zhu Hengyu. Lagi pula, Zhu Hengyu memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak bisa menjebak dirinya di sebuah pulau. Kalau tidak, kepala desa lama saat ini adalah penggambaran terbaik Zhu Hengyu. Tanpa sumber daya dan peluang yang memadai, tidak mungkin untuk tumbuh dengan cepat. Menurut Zhu Hengyu, kepala desa tua dan Kongwu memiliki kemampuan untuk mengelola pulau besar. Mengenai hal ini, Zhu Hengyu cukup nyaman. Setelah semuanya berjalan tanpa kekhawatiran, karena seluruh pulau Anping bertambah besar, itu pasti akan menarik lebih banyak orang untuk datang ke sini. Beberapa desa kecil yang berada dalam situasi sulit bahkan mungkin berpindah seluruh desa. Karena populasi di pulau itu terus meningkat, segalanya menjadi lebih baik. Dalam konsepsi Zhu Hengyu, Pulau Anping ini akan menjadi pulau tertutup, dan tidak ada populasi asing yang diizinkan masuk atau pergi. Fungsi pulau ini adalah mengubah pulau. Zhu Hengyu akan membentuk armadanya sendiri dan memperoleh sejumlah besar bahan yang tidak tersedia oleh orang Hai. Setelah semua bahan diangkut ke Pulau Anping, penduduk desa Pulau Anping akan memproses dan mengemasnya. Bahan-bahan yang diproses dan dikemas akan diperdagangkan dengan Haizu melalui Changshui. Sebagai ganti batu ajaib yang telah disimpan di tangan suku Hai selama miliaran tahun. Dan rumput-rumput spiritual, ramuan, bunga roh, dan arwah yang tumbuh di laut tetapi kekurangan pasokan oleh domba-domba iblis. Dari perspektif ini, apakah ada sumber daya di Pulau Anping atau tidak sebenarnya tidak masalah. Selama ada cukup area untuk menampung cukup banyak orang dan cukup banyak pabrik dibangun, itu sebenarnya cukup. Di sela-sela pikiran, mata Zhu Hengyu berangsur-angsur menyala. Dengan area yang cukup luas, ini tidak masalah. Dengan populasi yang cukup, ini juga bisa diperoleh melalui kerja keras. Dengan area yang cukup luas, dan cukup banyak orang. Pulau Anping ini sudah cukup untuk menjadi titik transit untuk transaksi dengan Haizu. Bahan yang diproduksi di darat akan dikirimkan satu per satu. Setelah pemrosesan dan pengemasan, transaksi diberikan kepada Haizu. Yang paling penting adalah bahwa penduduk desa di desa Anping sangat antusias dan tulus kepada mereka. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Laut naik ke bulan. Zhu Hengyu berdiri di haluan kapal, melihat ke kejauhan, matanya tenang dan jauh. Setelah minum anggur dengan kepala desa tua malam itu, keesokan harinya mereka membahas rute pengembangan desa Tianmo. Perlu disebutkan bahwa, di bawah usul kepala desa lama, desa Anping diganti nama menjadi desa Tianmo. Iblis di desa iblis adalah iblis di pasukan iblis. Kepala desa tua ingin sepenuhnya mengikat desa dan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu awalnya ingin menentangnya, tetapi kepala desa yang lama bertekad. 6 pahlawan Anping? Tidak benar, itu harus menjadi 6 pahlawan setan. Tidak ada dari mereka yang memiliki pendapat dan bahkan seperti kepala desa lama, mereka sangat menyarankan untuk mengganti nama. Dengan tim setan surgawi menetap, jika harapan boros hanya kedamaian, itu akan terlalu baik. Dan yang paling penting adalah bahwa hanya nama desa dan nama pulau yang diubah namanya menjadi Tianmo, dan semua orang di tim Tianmo akan memiliki rasa memiliki. Tidak mungkin, Zhu Hengyu akhirnya menerima proposal mereka. Sejak itu, desa Anping menjadi desa Tianmo. Pulau Anping berubah menjadi pulau setan. Anping Liuji telah menjadi Tianmo Liuji. Namun, kepala desa lama masih kepala desa tua. Apakah itu kepala desa tua desa Anping atau kepala desa tua desa Tianmo? Dia semua tua dan kuat, kepala desa tua yang mendedikasikan dirinya untuk desa. Perubahan nama telah berakhir, dan mereka kembali ke diskusi tentang perencanaan dan pengembangan desa. Pertama-tama, mereka memiliki rencana untuk 3 arah pengembangan. Yang pertama adalah tuntian. Biarkan penduduk desa menanam tanaman dalam skala besar sehingga penduduk desa bisa mandiri. Namun metode ini langsung ditolak karena metode tuntian memiliki banyak kelemahan. Pertama-tama, ruang lingkup tembok desa tidak besar.
Jika Anda menanam tanaman di dinding, Anda tidak bisa menanam terlalu banyak. Tetapi jika ditanam di luar tembok kota itu tidak akan berhasil. Karena di luar tembok bisa diserang oleh ular laut kapan saja. Pada akhirnya, tanaman yang akhirnya ditanam dihancurkan oleh ular laut, jadi mungkin juga tidak ditanam. Dan ini akan meningkatkan risiko penduduk desa diserang. Hasil panen juga tergantung cuaca. Jika cuaca bagus tahun ini, akan lebih baik. Jika iklim tahun ini tidak baik, mungkin tidak ada panen. Itu benar-benar bernilai kerugian. Jadi gagasan menanam tanaman segera ditolak. Kemudian beberapa orang tidak menyerah, dan mengusulkan versi Tuntian Tunyao yang ditingkatkan. Obat tuntun, seperti tuntian, adalah penanaman eliksir dalam skala besar. Namun proposal ini ditolak lebih cepat. Sangat sederhana, eliksir bukanlah tanaman. Tanaman dapat dipanen setahun sekali, tetapi siklus pertumbuhan eliksir relatif lama, sehingga risikonya lebih tinggi. Pada dasarnya, ada probabilitas 99% bahwa tidak akan ada hasil. Setelah semua metode Tuntian Tunyao ditolak, terbukti bahwa penanaman tidak diinginkan untuk desa Tianmo saat ini. Dan sebagian besar penduduk desa di sini bertarung sepanjang tahun, apakah mereka akan bertani, apakah mereka bisa bertani dengan baik, atau masalah lainnya. Tetapi karena ide ini ditolak, itu tidak masalah. Metode kedua adalah menjual sumber daya di pulau itu. Metode ini bahkan lebih fantasi. Jika metode ini tidak diusulkan oleh Gao Pengyi, Zhu Hengyu bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri. Sebagai pengikut Zhu Hengyu, Gao Pengyi adalah maniak berkelahi, dan itu normal untuk tidak tahu banyak tentang situasi desa Tianmo. Hari ini, desa ajaib itu 100 mil jauhnya, belum lagi sumber daya, dan bahkan pohon pun langka. Di mana ada sumber daya untuk dijual? Jika ada, mereka telah dijual oleh kepala desa lama untuk memperkuat tembok kota dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda menunggu 10 tahun kemudian, itu akan menjadi lebih tidak realistis. Zhu Hengyu tidak akan membiarkan Tianmo Dao jatuh miskin selama 10 tahun. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah untuk memperkaya Pulau Tianmo sesegera mungkin. Dan menjual sumber daya adalah cara yang bodoh. Sumber daya terbatas, dan di tempat seluas Pulau Setan, ada baiknya memiliki deposit mineral. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa tidak ada deposit mineral di pulau ini. Dan jika tidak ada deposit mineral di Pulau Iblis, dapatkah Anda menghasilkan uang dengan menjual lumpur? Jelas, tidak ada yang akan tertarik pada lumpur di Pulau Tenma. Karena itu, metode penjualan sumber daya Gao Pengyi juga ditolak. Ketika Zhu Hengyu mengatakan ini, dia juga tahu bahwa idenya sederhana dan tidak dapat diandalkan. Untungnya, ini adalah diskusi. Meskipun usulan Gao Pengyi tidak terlalu bisa diandalkan, itu bukan arahan. Diskusikan, berbicara dengan bebas, dan semua orang dapat berbicara tentang pandangan mereka. Jadi tidak ada yang mengkritik Gao Pengyi. Kemudian Zheng Xiaoyu melamar untuk berbisnis. Metode ini cukup dapat diandalkan. Lagi pula, bisnis tidak membutuhkan sumber daya, Anda juga tidak perlu melihat cuaca. Dan dalam beberapa tahun terakhir, alasan mengapa desa Tianmo dapat berdiri di Pulau Tianmo yang sepi ini juga karena bisnis. Mereka menjual hasil jarahan yang diperoleh dengan mengalahkan ular laut ke Pulau Wayang atau pulau-pulau lain untuk mendapatkan batu energi magis. Kemudian gunakan batu ajaib ini untuk membeli senjata obat-obatan, dan makanan, dan kemudian membawanya kembali ke pulau. Pulau Tianmo selalu seperti ini. Namun yang jelas, metode ini tidak terlalu berhasil. Dengan melakukan itu, desa Tianmo hanya bisa mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Jadi setelah bertahun-tahun, desa Tianmo masih hanya desa Tianmo. Sekarang, tidak ada yang punya saran bagus. Yang lain menyarankan ide-ide buruk seperti perampokan, belum lagi. Zhu Hengyu tersenyum dengan senyum di wajahnya saat dia memandang orang-orang yang duduk di sana dengan tenang. Karena Zhu Hengyu sudah percaya diri. Semua orang bisa melihat kepercayaan Zhu Hengyu. Dan Zhu Hengyu tidak menjual Guanzi, dan dia tersenyum dan mengatakan pikirannya. Dia pertama-tama menganalisis alasan mengapa desa Tianmo tidak berhasil dalam melakukan bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, sangat sederhana, apa yang dijual desa Tianmo adalah hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Sedangkan untuk klan domba iblis, hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh penduduk desa-desa Tianmo, secara alami orang lain tidak. Inilah inti masalahnya. Karena tidak ada yang membutuhkannya, harga secara alami tidak akan naik. Jadi di tahun-tahun ini, desa Tianmo telah tanpa penghasilan. Jika Anda ingin meningkatkan pendapatan desa Tianmo, Anda perlu menjual beberapa hal yang sangat dibutuhkan oleh klan iblis. Seperti ramuan, makanan, atau latihan, senjata dan sejenisnya. Sangat jelas bahwa ini adalah bahan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk desa di desa Tianmo. Untuk melawan serangan ular laut, mereka tidak hanya akan mengambil bahan-bahan ini, tetapi juga membeli dalam jumlah besar dari tempat lain. Ditambah dengan harga duduk para pedagang yang tidak tahu malu, itu juga membuat desa Tianmo semakin tidak menguntungkan. Untuk menjadi kaya, desa Tianmo harus terlebih dahulu mematahkan lingkaran aneh ini. Namun, kelangkaan bahan di desa Tianmo juga merupakan kenyataan. Untuk saat ini, mereka harus membeli dari luar.
Akhirnya, Zhu Hengyu mengajukan dua proposal. Opsi pertama adalah menjadikan Pulau Tianmo sebagai titik transit. Dengan kata lain, kapal-kapal kargo yang berdagang di laut akan ditangguhkan sementara di Pulau Iblis. Mereka menghasilkan uang dengan memperoleh biaya docking. Metode ini relatif hemat tenaga kerja, selama sedikit manajemen, Anda bisa mendapatkan banyak batu ajaib. Lagi pula, melayang di laut dalam waktu lama itu berbahaya, dan butuh banyak energi. Jadi perhentian dan istirahat singkat diperlukan. Hanya saja hal-hal itu mudah dipikirkan, tetapi sulit dilakukan. Pertama-tama, Pulau Tianmo terpencil, dan tidak perlu kapal dagang di laut berhenti di Pulau Tianmo. Kedua, Pulau Tianmo telah dilecehkan oleh ular laut sepanjang tahun, dan tidak ada kapal dagang yang mau berlabuh di sini. Jadi, bahkan jika Pulau Setan ingin menjadi stasiun transit untuk berlabuh sementara di laut, itu perlu memperbaiki situasi saat ini. Tetapi apakah itu serangan jangka panjang dari keluarga ular laut atau lokasi terpencil, sulit untuk berubah. Setidaknya untuk saat ini, masalah ini tidak dapat diubah dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Karena dia tidak dapat digunakan sebagai stasiun transit, Zhu Hengyu mengusulkan rencana kedua. Itu masih bisnis, dan masih menjual hal-hal yang tidak diperlukan. Tapi kali ini tidak dijual kepada orang-orang dari klan Moyang, tetapi ke ras lain. Begitu Zhu Hengyu mengajukan proposal ini, semua orang terkejut. Hanya Zheng Xiaoyu yang mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu. Kong Wuze bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan berdagang dengan klan domba iblis, apakah kamu ingin berurusan dengan klan iblis? Demon Clan adalah cabang dari Demon Clan, sama seperti Demon Ship. Hanya saja penyelesaian klan iblis jauh dari iblis domba. Mereka pergi ke ranah klan iblis, tetapi butuh waktu lama untuk berlayar. Dan bahkan ketika datang ke suku sapi setan, mereka tidak perlu limbah yang tidak bisa dilihat oleh penduduk desa setan ini. Jadi pendekatan ini sangat bodoh. Hanya Zhu Hengyu yang tersenyum misterius dan berkata dengan ringan. Itu bukan perdagangan dengan iblis. Kepala desa tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia memandang Zhu Hengyu, suaranya sedikit bergetar. Apakah kamu mau? Ya, aku hanya ingin berdagang dengan keluarga ular laut. Zhu Hengyu sudah mengumumkan jawabannya sebelum kepala desa tua selesai berbicara. Kata-kata Zhu Hengyu tidak berbeda dari keterkejutan si Potian hingga beberapa orang yang hadir. Untungnya, hanya Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu, Gao Pengyi, kepala desa tua, dan Tianji Liuji yang hadir. Jika orang lain hadir dalam pertukaran, mereka mungkin telah mengambil kasus ini dan menyalahkan Zhu Hengyu sebagai pengkhianat. Meski begitu, kepala desa tua dan 6 monster Tianmo masih belum bisa menerimanya. Meskipun kepala desa tua sudah menebak pikiran Zhu Hengyu, dia masih tidak bisa mempercayainya. Itu normal untuk kepala desa tua dan 6 iblis Tianmo menjadi tidak dapat diterima. Mereka berkelahi dengan ular laut di pulau ini setiap hari. Bagaimana mereka bisa memikirkan hal seperti berdagang dengan ular laut? Bagaimana cara berdagang segera setelah kita bertemu? Selain itu, hidup di sudut sepanjang tahun, visi mereka tidak selebar Zhu Hengyu, dan keberanian mereka tidak sebesar Zhu Hengyu. Sebenarnya, Zhu Hengyu jelas bukan orang pertama yang ingin melakukan bisnis dengan orang Hai. Tetapi kebanyakan orang lain hanya bisa memikirkannya, tetapi tidak punya nyali untuk melaksanakannya. Atau, ada ide dan nyali untuk dieksekusi, tetapi tidak ada saluran. Perdagangan adalah masalah bagi kedua belah pihak, dan itu tidak dapat dilakukan secara sepihak. Jelas, untuk saat ini, tidak ada yang bisa membuka saluran perdagangan ini. Menghadapi rencana awal Zhu Hengyu, kepala desa tua itu merasa sedikit konyol. Tapi tidak peduli betapa konyolnya perasaan mereka, karena mereka telah mengikuti Zhu Hengyu dengan sepenuh hati, mereka tidak bisa menolak. Bahkan jika Anda ingin menolak, Anda harus memiliki alasan yang masuk akal. Saya melihat kepala desa tua menelan, dan dengan malu mengatakan, utusan Hengyu, akankah pendekatan ini sedikit berisiko? Kepala desa tua ini sangat optimistis. Beberapa petualangan, lebih dari petualangan. Di mata kepala desa tua, pendekatan ini hanya membunuh. Namun, Zhu Hengyu sekarang menjadi pemimpin mereka, dan kepala desa yang lama tidak mudah untuk mengatakan terlalu banyak. Jika komentar ini datang dari cucunya Kong Wu, dia mungkin akan naik. Tentu saja Zhu Hengyu tahu bahwa kepala desa yang lama tidak bisa menerimanya. Bahkan, apalagi kepala desa lama, bahkan Zhu Xiaomei, Jian He dan Gao Pengyi yang telah mengikuti Zhu Hengyu semuanya mengerutkan kening. Hanya Zheng Xiaoyu yang tersenyum di wajahnya, jelas dia sudah benar-benar menebak apa yang akan dilakukan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu secara alami memikirkan reaksi semua orang, jadi dia hanya tersenyum dan mengatakan pikirannya. Sebenarnya sangat sederhana, Zhu Hengyu ingin membuat kesepakatan dengan keluarga ular laut melalui air biru. Ada banyak ramuan di tanah itu, dan itu tidak banyak berguna bagi orang-orang dari keluarga domba iblis. Mereka bisa menjual ramuan tak berguna ini ke suku ular laut melalui air biru. Ada banyak batu ajaib di dasar laut. Batu energi ajaib ini adalah kristal energi sihir, yang dibagi menjadi 3 tingkatan, primer, menengah, dan superior.
Untuk Demon Rache, Demon Stone adalah bahan penting. Di dalam Demon Rache, Magic Energy Stone adalah mata uang yang paling stabil dalam sirkulasi. Tetapi untuk ras lain, energi sihir di batu energi sihir tidak berbeda dengan racun. Batu energi ajaib, hanya setan yang bisa menggunakannya. Untuk balapan lain, batu ajaib tidak sia-sia, tetapi nilainya pasti tidak tinggi. Zhu Hengyu tertarik dengan bisnis ini. Gunakan ramuan yang paling dibutuhkan, seperti ambergris, buah ular merah, dan buah naga. Sebagai gantinya keluarga Hai pada dasarnya adalah batu ajaib yang tidak berguna dan murah. Dengan cara ini, mereka dapat membuat perbedaan besar. Ambil buah ular merah sebagai contoh. Ramuan ini tidak banyak berguna bagi keluarga domba iblis, tetapi itu hanyalah rumput roh bantu buta yang biasa digunakan dalam alkimia. Bahkan jika kelasnya adalah ramuan tingkat kedua, harganya hanya selusin batu ajaib tingkat bawah. Tapi buah ular merah ini adalah suplemen yang sangat baik untuk keluarga ular laut. Hanya buah ular merah yang dapat membuat biarawan prajurit tingkat 20 dari keluarga ular laut meningkatkan tingkat tubuh perang. Buah ular merah ini hanyalah salah satu contoh. Di darat ada banyak hal yang klan domba iblis tidak butuhkan atau tidak berguna, tetapi itu seperti harta bagi klan ular laut. Keuntungan di antara mereka sangat besar. Menurut perkiraan Zhu Hengyu, buah ular merah ini saja dapat menjual puluhan batu ajaib tingkat menengah di keluarga ular laut. Lusinan batu ajaib tingkat rendah dapat dibeli, dan puluhan batu ajaib tingkat menengah dapat dijual. Perbedaan harga di antara mereka 100 kali lebih besar, dan hanya memikirkannya saja membuat orang ngiler. Hanya satu buah ular merah yang bisa menghasilkan ribuan batu ajaib tingkat rendah. Kau tahu, jarahan yang digunakan penduduk desa iblis untuk dijual. Setelah pengurangan harga pedagang yang tak tahu malu, setiap item bahkan mungkin tidak menghasilkan 10 batu ajaib tingkat rendah. Apalagi ini bukan hanya bisnis sepihak. Di tangan klan domba iblis, tentu saja, mereka memiliki semua jenis harta yang sangat dibutuhkan klan laut. Tetapi di sisi lain, di tangan suku Hai, mengapa tidak ada harta surgawi yang sangat dibutuhkan oleh domba-domba iblis? Darah sangat indah, bagi makhluk laut, ini hanya buah air yang lezat. Meskipun rasanya enak, jumlahnya jarang. Tapi berbicara tentang langit yang besar, mereka hanya bisa memuaskan nafsu makan. Dan darah ini sangat indah, bagi klan iblis domba itu terlalu gila. Darah yang indah dapat memperhalus urat darah dan meningkatkan kemurnian darah para biarawan dari klan domba iblis. Meskipun jumlah darah yang luar biasa sangat jarang untuk kewarganegaraan Hai, itu sangat berharga. Ini bukan pejabat dari klan Hai, tetapi mereka hampir tidak bisa makan darah. Tetapi bahkan jika harganya mahal, itu hanya buah yang berharga. Jika seseorang dapat mengambil darah yang sangat bagus untuk dilelang di Pulau Moyang, tak perlu diragukan, harganya pasti melejit. Sekalipun harganya meroket ribuan kali, atau bahkan puluhan ribu kali, itu tidak mengejutkan. Mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, semua orang yang hadir hanya merasa mulutnya kering dan dia menelan tanpa sadar. Apa yang Zhu Hengyu katakan benar-benar mengejutkan. Dihadapkan dengan minat yang sangat besar, semua orang berhenti berbicara. Termasuk kepala desa tua yang telah bertarung dengan ular laut selama ribuan tahun, dia tidak berbicara menentangnya saat ini. Pertama, kepala desa lama masih memiliki beberapa reaksi. Yang kedua adalah bahwa kepala desa tua juga bertarung secara psikologis. Meskipun kepala desa tua tidak mau membuat kesepakatan dengan ular laut, keuntungan besar masih sedikit menggerakkannya. Tetapi kepala desa yang lama bukanlah tipe orang yang bisa mengabaikan segalanya demi keuntungan dan uang. Sebaliknya, kepala desa yang lama tidak menganggap hal-hal ini terlalu serius. Di mata kepala desa lama, hanya desa Tianmo. Alasan utama mengapa desa Tianmo tidak berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah karena tidak ada uang. Tetapi sekarang ada cara untuk menghasilkan uang, bagaimana mungkin kepala desa yang lama tidak terganggu? Namun, godaan untuk kembali ke godaan, ribuan tahun perjuangan putus asa dengan keluarga ular laut masih membiarkan kepala desa lama terjerat. Karena keluarga ular laut, kepala desa tua kehilangan semua kerabatnya, hanya menyisakan Kong Wu sebagai cucu. Untuk mengatakan bahwa siapapun yang paling membenci suku ular laut di desa Tianmo, itu pasti kepala desa tua. Sekarang kepala desa lama tentu saja enggan berurusan dengan musuh. Namun kepala desa tua di sisi lain peduli dengan perkembangan desa Tianmo. Meskipun metode Zhu Hengyu sangat tidak biasa, ia tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat. Namun dari sudut pandang kepala desa lama selama ribuan tahun, itu memang cara yang baik. Dan itu adalah cara terbaik. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya, bahkan jika mereka ingin melakukannya. Melihat warna kusut dari wajah desa tua, Zhu Hengyu hanya tersenyum. Dia tentu tahu seberapa besar usulan ini akan berdampak pada kepala desa yang lama. Tidak hanya kepala desa tua, tetapi juga 6 monster yang dipimpin oleh Kong Wu, beberapa di antaranya tidak bisa menerimanya. Tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh dalam pembunuhan sengit ular laut. Bahkan Zhu Xiaomei, Jian He dan Gao Pengyi mengikuti Zhu Hengyu untuk waktu yang lama. Hanya Zheng Xiaoyu yang tersenyum.
Bahkan, ketika Zhu Hengyu hendak menaklukkan Chang Sui, dia memikirkan hal ini. Zheng Xiaoyu sangat pintar. Melihat ekspresi kaget di wajah semua orang, Zhu Hengyu tidak terburu-buru, dia hanya memecat semua orang, membiarkan mereka kembali pada malam hari untuk memikirkannya, dan kemudian mengekspresikan ide-ide mereka pada hari berikutnya. Malam ini, semua orang kecuali Zhu Hengyu menderita insomnia. Terutama kepala desa tua, dia bahkan tidak tidur sepanjang malam dan minum sepanjang malam. Tetapi insomnia ini juga efektif. Jadi hari berikutnya semua orang menyatakan pendapatnya sendiri. Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi secara alami tidak memiliki pendapat dan mereka tanpa syarat mematuhi Zhu Hengyu. Meskipun Tianji Liuji yang dipimpin oleh Kong Wu memiliki jerawat di hati mereka, pikiran mereka masih jauh lebih terbuka daripada kepala desa lama. Kejadian ini mampu membawa perubahan besar ke desa Tianmo, tetapi mereka juga membutuhkan perubahan ini, jadi keenam orang ini akhirnya menyatakan dukungan mereka untuk Zhu Hengyu. Pada akhirnya, hanya kepala desa tua yang tersisa. Kepala desa tua itu banyak berpikir malam ini. Dia berpikir tentang betapa menjijikannya ular laut ketika lelaki tua di desa itu memberitahunya ketika dia masih muda. Dia teringat akan penampilan ganas pertama kali dia melihat ular laut membantai penduduk desa. Memikirkan istrinya yang sudah mati. Selama ribuan tahun, kepala desa tua mengalami terlalu banyak hidup dan mati. Dan ini terkait erat dengan keluarga ular laut. Karena itu, sikap kepala desa lama terhadap ular laut telah mencapai titik kebencian yang ekstrim. Tetapi pada saat yang sama, kecintaan kepala desa terhadap desa Tianmo juga sangat mendalam. Ini adalah kampung halamannya, tempat kakek nenek dan orang-orang favoritnya dimakamkan. Dan ini satu-satunya kerabatnya, Kong Wu. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dia letakkan. Dia ingin menyaksikan desa Tianmo menjadi kaya. Dia ingin menonton Kong Wu membuat mereka lebih kuat. Dia ingin membiarkan sebidang tanah yang mengubur orang favoritnya ada selamanya. Jadi setelah malam siksaan, kepala desa tua akhirnya memilih untuk setuju dengan metode Zhu Hengyu. Melihat bahwa proposal itu didukung oleh semua orang, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa dari langit. Dalam tawa, Zhu Hengyu perlahan berdiri. Melihat sekeliling selama seminggu, suara Zhu Hengyu terdengar keras. Bahkan, tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Begitu Zhu Hengyu memutuskan sesuatu, tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya. Melihat secara mendalam pada orang-orang di depannya, mata Zhu Hengyu menyapu wajah semua orang. Kepala desa tua, 6 monster celestial, dan 4 anggota tim celestial. Melihat semua orang dengan dalam, Zhu Hengyu berkata, "Saya tidak menyembunyikan semua orang, ini sebenarnya hanya ujian, saya sangat senang, Anda semua lulus ujian saya." Meskipun di permukaan, seluruh pulau Anping, seluruh desa Anping, dan semua orang telah menerima Zhu Hengyu. Kepala desa tua dan Anping Liuji bahkan lebih antusias dan tulus. Untuk meninggalkan Zhu Hengyu dan tim surgawi, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Namun, Zhu Hengyu bukan orang yang hanya memperhatikan permukaan, juga bukan jenis keberadaan yang suka ditampar. Jika semua orang menyerah di permukaan, tetapi selalu ada celah di hati mereka. Yah, bagaimanapun juga Zhu Hengyu tidak bisa tinggal. Hanya ada satu hal yang benar-benar menggerakkan Zhu Hengyu dan membuatnya mau tinggal. Itulah seluruh desa Anping, antusiasme semua penduduk desa. Tanpa ini, Zhu Hengyu tidak akan tinggal. Tes ini sangat kejam. Anda harus tahu bahwa jika Anda berdagang dengan klan Hai tanpa izin, itu diduga mengkhianati klan domba iblis. Bahkan lebih besar, bahkan jika itu adalah pengkhianatan iblis, tidak ada masalah. Jika bahkan perintah seperti itu, semua orang akan mendengarkan Zhu Hengyu dan mengikutinya untuk melakukannya bersama. Maka tidak ada yang lebih di dunia ini, yang dapat menggoyang dukungan semua orang untuk Zhu Hengyu. Dan inilah yang paling dihargai Zhu Hengyu. Terus terang, apa yang diinginkan Zhu Hengyu adalah dukungan dan kepatuhan tanpa syarat. Bahkan jika Zhu Hengyu ingin memberontak atau bahkan mengkhianati ras iblis, mereka harus patuh tanpa syarat. Jika ini tidak memungkinkan, Zhu Hengyu tidak akan pernah tinggal. Jelas, Zhu Xiaomei dan Zheng Xiaoyu, kedua orang ini tidak perlu banyak bicara. Mereka mempercayai secara membuta dengan Zhu Hengyu, mematuhi secara membuta, dan tidak pernah bertanya mengapa. Gao Pengyi dan Jian He, meskipun tidak begitu buta, juga mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi mereka berdiri dalam perspektif Zhu Hengyu, membantunya menganalisis masalah dan mengingatkannya akan situasi kejam yang mungkin dia hadapi. Sejauh menyangkut hati mereka, mereka tanpa syarat mendukung Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.